hari ini belum pernah satu tahun. 1 minggu setelah dilakukan, lalu diadakan serah terima jabatan, surat keterangan tanah ini fisiknya yang terletak di desa Dorong di Pekansi, yang adalah termasuk di dalam untuk titik bumi itu. Saya simpan, ceritanya singkat saya simpan. Pada bulan Januari 2024, datanglah manajemen perusahaan menyampaikan rencana untuk melakukan kegiatan penambangan di tanah yang dibuat sertifikat oleh kepala desa sebelumnya. Lalu saya jadi bingung, kalau SKT-nya sudah diterbitkan, berikut dengan para pihak yang bertanda tangan di dalamnya lengkap, bagaimana ini bisa dikerjakan oleh manajemen perusahaan, dilakukan aktivitas pertambangan. Nah, oleh karena itu, karena saya merasa bahwa ini tidak bisa diambil kebijakan oleh kepala desa sendiri, maka saya kumpulkan masyarakat. Saya undang masyarakat untuk mengadakan musyawarah desa terkait dengan rencana kegiatan aktivitas pertambangan di tanah ini. Singkat cerita, tanggal 25 Februari kami melaksanakan musyawarah desa untuk mendiskusikan terkait dengan rencana kegiatan itu tadi. Nah, dalam hal kegiatan musyawarah dihadiri oleh orang perwakilan masyarakat, bersepakat untuk membuat berita acara. Kira sudah ada di sini sebenarnya. Yang intinya adalah tidak setuju dengan adanya aktivitas penambangan di tanah milik desa yang berlokasi di Pekansi RT 3. Itu berita acara lengkapnya, saya tidak baca yang lainnya, nanti bisa dilihat. Ditandatangani oleh perwakilan masyarakat sebanyak 7 orang, ada 3 ketua RT, kemudian ada 1 tokoh adat, kemudian 3 orang perwakilan masyarakat. Menjalani berita acara tidak setuju adanya aktivitas pertambangan. Selang beberapa bulan berjalan, tidak ada aktivitas di tanah yang kami sampaikan tadi. Pada sekitar bulan Mei, pihak manajemen perusahaan lagi-lagi berniat untuk melaksanakan aktivitasnya sehubungan dengan dokumen yang mereka miliki, bahwa mereka menganggap mereka mempunyai hak untuk melakukan aktivitas tersebut. Dokumen mereka bawa terkait alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebelumnya. Saya sebagai kepala desa lagi-lagi tidak berani membelakangi masyarakat, karena pada rapat tanggal 25 Februari sebelumnya masyarakat sudah sepakat untuk tidak setuju dengan adanya aktivitas itu berdasarkan SKP ini. Rapatlah kami tanggal 2 Juni yang intinya berita acaranya disertai dengan daftar hadirnya semua lengkap, tetap menolak
kegiatan aktivitas pertambangan di tanah milik desa ini. Tetap menolak. Pada pertemuan kedua atau musyawarah desa yang kedua itu dihadiri oleh Pak Sukerso selaku kepala desa sebelumnya. Bahkan beliau sampai juga ikut bertanda tangan di dalam berita acara musyawarah desa yang menyatakan menolak adanya kegiatan pertambangan. Jadi dua kegiatan musyawarah desa ini yang menjadi dasar pertama, kami selaku pemerintah desa tidak berani mengizinkan aktivitas usaha di dalam milik desa ini. Bahwa adanya dokumen yang dipegang oleh pihak manajemen perusahaan terkait mereka atas ini, entah itu alih fungsi, entah itu pinjam pakai atau apa, saya tidak bisa menjelaskan itu Pak, karena saya belum ada di dalam pemerintahan pada saat itu, belum ada sebagai kepala desa. Dan saya jujur mau mengatakan bahwa proses tahun 2018 saya sudah menyatakan surat pernyataan tidak ikut bertanggung jawab terhadap alih fungsi atau apapun namanya terkait dengan tanah itu oleh pemerintah desa pada waktu itu dengan perusahaan PTB Sejati. Jadi saya tidak tahu persis seperti apa kronologisnya, seperti apa dokumennya, tahunya sekarang karena manajemen perusahaan SLS yang sekarang bagaimana sampai kerja dan segala macam. Sekilas tentang informasi bagaimana silsilah tanah nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman warga saya, warga Desa Dorong. Itu menurut cerita saya ini Pak, ke Desa Dorong itu dari tahun 1989. Tapi perolehan tanah itu sebelumnya itu dari Evelita ditambah dengan satu lokasi di sebelahnya dibeli juga dari dana yang sudah dari pemerintah. Itu ceritanya dapat. Di dalamnya ada kebun karet, ada masyarakatnya yang sudah pernah menyadap, dan sekali lagi saya katakan bahwa sampai pada tahun 2018 prosesnya ada dokumen alih fungsi dan segala macam. Sekali lagi saya tidak bicara ke sana, saya dari dalam terus ada teman-teman nanti yang mungkin bisa melakukan proses. Nah itu yang pertama, dasar kami pemerintah desa bukannya menghalangi tapi tidak berani mengambil sebuah kesimpulan untuk membenarkan, mempersilahkan melakukan aktivitas walaupun sekali lagi ada dokumen yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kami tidak berani mempersilahkan? Setelah saya cek di dokumen aset desa di aplikasi Sipares, saya juga belum paham dengan aplikasi ini, ada bagian terkait di pemerintahan desa yang dialihkan. Ternyata di tanah yang ada itu sudah pernah dikucurkan anggaran dari dana desa sebesar 23.500.000 untuk menanam pohon lengkeng sebanyak 94 batang di tanah yang itu. Entah nanti di sebelah kiri atau nanti di sebelah kanan saya tidak tahu, nanti dijelaskan oleh nanti Bapak sebelumnya yang bisa menjelaskan. Nah, ditambah lagi dengan ini Pak. Jadi saya tidak berani mengatakan iya, karena kalaupun saya mengatakan iya atau masyarakat mengatakan iya, siapa tahu di kemudian hari ada pemeriksaan, ada apa, karena sudah masuk di dalam aset desa, lalu saya menjadi bagian yang harus bertanggung jawab, sementara saya tidak tahu nama dengan hal ini. Jadi dua hal ini yang melatar belakangi saya atas nama pemerintah desa
rekomendasi kita untuk bermediasi, kami menyambut baik Pak. Kami menyambut baik itu agar mencari solusi dan mencari benang merahnya di mana, akar permasalahannya di mana, sehingga ketika nanti mengambil sebuah kesimpulan A atau B yang akan kita putuskan tidak menimbulkan dampak kepada siapapun, khususnya saya selaku kepala desa. Jangan sampai saya mengatakan ya silahkan, nanti saya oleh masyarakat tentang desa saya. Jadi mari kita sekali lagi bersama-sama memikirkan hal ini. Yang pasti kalau ini nanti disepakati untuk melaksanakan aktivitas bukan oleh kepala desa yang bukan oleh ketua BPD yang menginginkan, tapi ada pihak lain yang menginginkan. Dalam ini misalnya pemerintah daerah berdasarkan data-data yang ada, sehingga misalnya menggunakan mengizinkan aktivitas. Terkait dengan hal itu, solusi-solusi yang nanti akan kita sepakati ya, kalau itu pilihannya, kalau itu boleh,